Kembali lagi dengan saya doakan semoga kalian diberi kesehatan. Untuk kali ini saya akan review sebuah film drama fantasi dan horor yang berjudul Gaia 2021. Siapan snack lalu rebahan. Jangan lupa di subscribe ya guys. Awal film kita diperlihatkan dengan pengambilan gambar hutan yang begitu luasnya. Salah satu hutan di Afrika Selatan. Dari luasnya hutan tersebut kita diputuskan lagi kepada sebuah orang yang dimana kedua orang ini merupakan pekerja kehutanan yang bernama Gaby. Dan juga setiap 4 minggu sekali mereka selalu ditugaskan untuk memeriksa setiap kamera yang sudah terpasang di tengah hutan demi memantau pergerakan satwa. Awalnya sih semua masih berjalan biasa-biasa saja dan tidak ada masalah sedikit pun. Namun tanpa disengaja Gaby seperti melihat sesuatu melalui drone miliknya yang berada di jarak 2 km. Drone itu langsung dihancurkan begitu saja sampai hilang sinyal dalam sekejap. Karena dihantui rasa penasaran, Gaby pun menyuruh Winston untuk menepi sebentar di tepian sungai agar ia bisa mencari tahu sosok yang menghancurkan drone tersebut. Sebenarnya Winston sudah memperingati Gaby akan misteriusnya hutan ini, tapi Gaby tetap saja memaksakan diri untuk mencari drone itu. Mau gak mau sih Winston langsung berhenti menunggu. Mau gak mau Winston gak bisa lagi ngomong banyak dan ia pun menunggu selama 1 jam di sungai. Setelah berjalan cukup lama di dalam hutan, Gaby sudah mulai menemukan sedikit kebingungan dari drone miliknya. Terheran-heran kita langsung difokuskan lagi kepada 2 orang misterius yang sedang membawa drone tersebut. Kalau dilihat-lihat sih sepertinya mereka berdua adalah penghuni hutan yang tidak diketahui keberadaannya, apalagi mereka merasa terancam pada saat itu dan langsung memasang serangkaian perangkap di jalan setapak. Tidak sampai di situ, kedua orang tersebut juga pergi ke suatu titik hanya untuk mengambil ulat-ulat sagu yang masih bergerak. Namun anehnya di sekitaran mereka mulai terlihat sejumlah serbuk yang berterbangan dan membuat mereka langsung menutup alat pernapasan. Pada situasi ini lain, Winston pun tidak lagi menunggu di perahu, melainkan ia menyempatkan diri mengganti baterai dari kamera pemantau. Hanya saja keraguan mulai muncul ketika Winston menyadari kalau lensa kamera itu sudah dilumuri dengan lumpur. Dalam kondisi ini kita berpindah lagi kepada Gaby yang masih menelusuri hutan. Sayangnya tidak bisa mengetahui kabar Winston sama sekali karena walkie-talkie Winston masih tergeletak di atas perahu. Jadinya Gaby pun makin was-was dalam seketika. Dia menyadari kalau ada sesuatu yang sedang memantaunya. Tidak jelas apa, tapi yang pasti Gaby terus berjalan dan berjalan sampai ia melintas di sebuah tempat. Dari situlah Winston mendengar jeritan keras dari seorang perempuan yang sudah pasti membuat dirinya panik. Namun sial belum apa, Winston yang sudah terlalu membuat walkie-talkie miliknya langsung merosot ke dalam genangan air. Semakin cepat waktu berlalu, semakin gelap pula. Hasil Winston memutuskan untuk terus mencari Gaby tanpa dibantu oleh siapapun. Gaby mulai merasa halusinasi setelah ia melihat cahaya merah dan juga serbuk-serbuk jamur. Setelah diikuti ternyata ke arah rumah sederhana
yang terlihat sunyi tanpa penghuni, yang sebenarnya saja di rumah itu sama sekali tidak ada orang, dan mau gak mau Gaby harus istirahat. Bagaimana tidak rebahan kalau kakinya saja sudah bolong kayak begitu sampai dengan Winston sudah terpencar jauh Gaby, dan dia semakin merasa panik setelah tidak sengaja melihat rawa-rawa. Apalagi setelah lulus dari rawa tersebut, ia masih saja merasa seperti dikelilingi oleh sesuatu sosok. Bukan psikopat, melainkan sosok tersebut benar-benar terlihat mengerikan dan juga aneh. Sedangkan Gaby masih mendengar beberapa suara manusia yang sudah mendekat, dan ternyata rumah tersebut adalah rumah dari 2 orang yang memasang jeep. Gaby yang terkena perangkap kedua pria itu pun berinisiatif untuk mengobati saat itu juga. Dari perilaku inilah Gaby pun diberitahu kalau perangkap itu sengaja dibuat untuk menjebak babi hutan. Singkat cerita, di saat waktu makan sudah tiba, mereka pun mulai berkenalan satu sama lain, yang dimana pria berewok bernama Beren dan satunya laki-laki bernama Stefan. Kita juga sadar kalau ulat-ulat sagu, daging tikus hutan, dan beberapa jamur dimakan sama mereka. Yang bikin kasihan, tidak ada acara makan malam bagi Winston, dikarenakan ia sendiri masih dikejar oleh makhluk misterius, sampai pada saatnya terlihat jelas kalau makhluk itu berubah seperti kembang kol. Seketika esok hari, Gaby terus-terusan rawat oleh Stephen maupun Barrett yang terlihat peduli dengan dirinya setelahnya. Kini Gaby pun tidak bisa mendapatkan kabar dari Winston yang sudah semalaman berada di tengah hutan. Jadinya Gaby memanfaatkan cerobong asap di rumah tersebut untuk beri tanda kepada Winston kalau ia sedang berada di sana. Barrett langsung pulang, sudah tiba di rumahnya itu dan langsung memadamkan api itu. Pada saat itu Barrett berkata bahwa asap itu akan sangat membahayakan, yang sudah pasti membuat Gaby bertanya-tanya. Sayangnya sih sampai saat ini Gaby tidak tahu.